Selamat malam saudara-saudara, berjumpa kembali di dalam Pekan Prapentakosta di hari yang ke-8. Pada saat ini kita akan belajar dari salah satu pengikut Kristus yang bernama Stefanus soal bagaimana ia bisa menjadi taat dan setia kepada Kristus. Selamat mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk memulainya. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu ini agar tetap taat dan setia kepada panggilan hidup kami yang telah Engkau berikan kepada kami. Pimpinlah doa ini dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sekarang kita akan belajar dari salah satu pengikut Kristus yang bernama Stefanus. Saudara-saudara, sosok Stefanus dikenal sebagai martir. Martir bahasa Yunani artinya adalah saksi atau orang-orang yang memberi kesaksian. Nah, saudara, saat ini kita sering menggunakan istilah ini untuk menyebut seseorang yang rela mati demi membela imannya kepada Tuhan. Ya, jadi itu adalah martir. Ya, sosok yang mau merelakan nyawanya sendiri, mengorbankan nyawanya sendiri untuk membela imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kisah para rasul menggambarkan dan menceritakan bahwa Stefanus ini adalah martir yang pertama. Ia merupakan satu dari 7 orang yang dipilih membantu para rasul melayani kebutuhan jemaat. Nah, dalam pemilihan ini juga para rasul tidak sembarangan. Stefanus dipilih karena dia dikenal sangat baik. Yang penting adalah dia juga memiliki iman yang kuat dan hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, melalui pelayanan Stefanus bersama ke-6 orang yang lain, firman Tuhan semakin tersebar dan jumlah murid Yesus di Yerusalem semakin bertambah. Karena apa? Karena Stefanus dan rekan-rekannya ini hidupnya selalu dipimpin dan selalu mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, selain mengadakan mujizat dan tanda-tanda bagi banyak orang, Stefanus juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah membunuh Yesus. Nah, bagaimana respon mereka? Ternyata respon mereka menjadi marah ketika mereka tidak lagi sanggup melawan karunia yang dimiliki oleh Stefanus. Karena mereka merasa kalah oleh Stefanus, maka jiwa kompetitornya yang tidak sehat ini akhirnya membuat mereka
memfitnah Stefanus, menghasut Stefanus, sehingga akhirnya berita bohong yang tersebar kemana-mana dan mengakibatkan Stefanus akhirnya ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Nah, saudara-saudara, mereka jugalah yang mengajukan saksi-saksi palsu. Bayangin, sudah kalah dalam berbeda pendapat dengan Stefanus. Selain daripada mereka menghasut karena tidak menerima kekalahan mereka, mereka juga melakukan sebuah penghadiran saksi-saksi palsu tentang bagaimana Stefanus itu menghina hukum Taurat. Yang tentu saja Stefanus tidak melakukan hal tersebut. Nah, saudara-saudara, saat ditangkap, Stefanus diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan imam besar. Bagi kebanyakan orang ketika berada di dalam kondisi yang sulit, orang seringkali kehilangan kredibilitas imannya. Akan tetapi berbeda dengan Stefanus. Nah, saudara-saudara, pembelaan yang disampaikan oleh Stefanus ini justru semakin memancing amarah mereka yang sudah menghasutnya. Sehingga akhirnya Stefanus diseret keluar dan akhirnya dilempari batu sampai akhirnya dia mati demi Kristus. Namun yang menjadi luar biasanya, saudara-saudara, sebelum mati, Stefanus berseru kepada Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, yaitu mereka yang menganiaya dia. Setelah kematian Stefanus, barulah dimulai penganiayaan besar-besaran kepada pengikut Yesus di Yerusalem. Namun, rasul-rasul tetap menyebar ke seluruh negeri untuk memberitakan Injil. Mengapa Stefanus dan juga para pengikut Yesus rela sampai pada akhirnya mengorbankan nyawanya hanya demi Kristus? Nah, saudara-saudara, tidak lain adalah karena mereka menginginkan menyenangkan hati Tuhan dengan bersikap taat dan setia kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam pengakuan iman orang Yahudi yang berbunyi Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ya, terdapat kata Shema yang artinya adalah dengarlah atau mendengar. Shema Yisrael, dengarlah hai orang Israel. Orang Yahudi selalu memulai peribadahan baik di sinagoge ataupun di rumah dengan kalimat Shema Yisrael, dengarlah hai Israel. Nah, saudara-saudara, ternyata Shema ini artinya bukan hanya mendengar dan dengarlah. Shema ini juga mengandung makna untuk patuh dan tunduk. Oleh sebab itu Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang Yahudi, ya, mengatakan dalam Roma 10 ayat ke-17 begini. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Kristus, sesungguhnya pendengaran itu tidak hanya masuk dan keluar, tetapi itu memampukan kita untuk berani menjadi taat dan setia kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa Stefanus bisa begitu luar biasa taat dan setia kepada Kristus? Padahal dirinya itu masih terhitung sangat muda. Jika kita membaca dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai yang ke-60, nah baru di situ kita bisa tahu apa yang membuat Stefanus begitu gigih berdiri dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, cerita yang ia dengar mengenai Yesus dari para rasul, ya, membuatnya percaya bahwa Yesus itulah Mesias dari Allah. Buktinya apa? Nah, buktinya adalah ketika Stefanus mampu menjelaskan perjalanan karya Allah bersama nenek moyang orang Israel hingga masuk dalam masa Yesus dengan sistematik dari kitab suci. Nah, saat di hadapan mahkamah agama pun, ia sebenarnya bisa saja mendengarkan suaranya sendiri untuk menyelamatkan diri. Seperti yang tadi saya bilang, ketika orang berada di dalam keadaan yang sulit, seringkali kredibilitas imannya dipertanyakan. Tetapi justru sebaliknya, yang dilakukan oleh Stefanus tidaklah demikian. Ya, kenyataannya justru Stefanus berkata mengenai firman Allah dan dia mengajari semua orang yang ada di situ, di dalam mahkamah itu, ya, mendengarkan siapa itu Yesus yang sebenarnya. Di dalam keadaan yang sulit pun, Stefanus masih mengabarkan Injil
berarti dia taat dan setia kepada panggilannya yang diberikan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, pendengaran Stefanus terhadap suara Roh Kudus itulah yang membuat ia tetap taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, saudara-saudara, pada saat ini data orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia menunjukkan kurva yang terus naik. Bahkan ada satu hari menunjukkan yang terinfeksi itu hampir 1.000. Nah, saudara-saudara, dari keterangan gugus tugas yang ditunjuk dalam penanggulangan COVID-19 ini menjelaskan bahwa tren kurva itu naik disebabkan karena adanya ketidaktaatan sebagian orang Indonesia terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini adalah PSBB. Nah, saudara-saudara, dari ketidaktaatan mereka ini akibatnya apa? Akibatnya merugikan orang lain dan menambah jumlah yang positif, termasuk secara khusus yang terinfeksi itu yang ada di garda depan. Siapa? Yaitu tim medis, dokter, perawat, dan sebagainya. Nah, saudara, bahkan ada juga pasien yang berbohong ketika dilakukan tracking information. Akibatnya dokter dan perawat itu tertular sampai ada yang meninggal. Ada juga yang kabur dari perawatan COVID itu keluar, sehingga dia melakukan kegiatan seperti biasanya dan akhirnya menularkan banyak orang dan mengakibatkan dirinya sendiri sampai dipanggil Tuhan. Betapa pentingnya menjadi taat. Sebab dengan kita menjadi taat, kita bukan saja menjadi pribadi yang semakin mengenal dan mengasihi Tuhan, tapi juga dalam hubungan horizontal kita bisa menyelamatkan hidup orang lain. Janganlah terpengaruh kepada suara sebagian orang yang memancing kita agar kita tidak menjadi setia dalam mentaati aturan yang ditetapkan. Mari kita mau seperti Stefanus. Kita mau membangun terus ketaatan kita kepada Tuhan melalui pendengaran akan firman-Nya. Sebab ketaatan kita kepada Tuhan inilah yang menjadi pedoman, landasan bagi kita untuk juga taat kepada himbauan pemerintah dan gereja. Menjadi taat kepada Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Jika Stefanus ketaatannya tergantung dari situasi dan kondisi, maka ketika nyawanya berada di ujung tanduk, ia akan kabur meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita belajar dari Stefanus untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada Kristus. Walaupun jumlah orang yang terinfeksi virus belum menurun, kita harus tetap taat untuk mengisolasi diri di rumah. Kita harus tetap taat untuk menjaga kesehatan. Kita harus tetap taat untuk merenungkan Tuhan dalam doa dan juga perenungan Alkitab, kitab-kitab suci. Supaya apa? Supaya iman kita dapat terpelihara dengan baik. Karena pada saat ini, di dalam pandemi COVID-19, kita punya misi, seperti Stefanus, yaitu menjaga dan juga turut menyelamatkan hidup orang-orang yang kita kasihi. Nah, saudara-saudara, mari kita mau merefleksikannya. Mari kita mau merenungkannya. Yang pertama, kecenderungan kita sebagai manusia untuk taat adalah ketika kita diminta, atau ketika kita dilihat oleh orang, atau kita melakukannya tapi terpaksa. Padahal di satu sisi, kita telah mendengar suaranya, kita telah merasakan kebaikannya, kita telah menyatakan iman kita kepadanya. Bagaimana kita merespon hal ini? Yang kedua, apakah dampak dari ketaatan kita kepada Tuhan yang dapat kelihatan dalam diri saudara dan juga anggota keluarga saudara? Sharingkanlah bersama anggota keluarga saudara. Pakailah waktu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita mau membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa agar kita memiliki komitmen seperti Stefanus, agar dapat berdiri teguh dalam ketaatan bersama keluarga kita kepada Kristus. Kita juga berdoa bagi mereka yang telah kehilangan pekerjaannya,
agar dapat diberikan semangat untuk terus bangkit dan terus berharap akan penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan dengan waktu yang terbaik. Berdoa agar mereka yang telah ditinggalkan oleh kerabat yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga, agar juga diberikan kesabaran, penghiburan, ketabahan, dan juga kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Kita juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, agar terus memiliki daya tahan yang bagus, supaya mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh dan dapat teguh untuk terus berharap kepadanya. Kita juga terus berdoa untuk para medis, pemerintah, para orang-orang yang bekerja keras untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan terus diberikan kesehatan. Dan kita berdoa agar pekan Prapentakosta yang sedang berlangsung ini, supaya kita dapat memaknainya dengan penuh kesungguhan dan dapat meneladani apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dengan Kristus. Dan kita berdoa agar gereja kita dapat terus melaksanakan tugas dan panggilannya di tengah-tengah dunia walaupun situasi pandemi COVID-19. Ya Bapa di surga, dengarkanlah seruan hati kami. Jadikanlah kami taat, agar kami boleh terus memuliakan Tuhan di dalam setiap kondisi apapun. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk menutup doa pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau selalu memperhatikan dan memelihara kami. Namun terkadang ketika kami lalai terhadap firman-Mu, Engkau melalui Roh Kudus terus berusaha agar kami mengingat dan melangkahkan kaki kami kembali ke jalan yang benar. Dan pada saat ini Engkau mengingatkan kami kembali melalui pengikut-Mu yang bernama Stefanus. Biarlah kegigihannya dan keberaniannya untuk terus berpijak pada kebenaran dengan setia mengukuhkan kami untuk terus setia juga kepadamu, walau pada saat genting sekalipun. Lingkupilah kami terus ya Tuhan,
Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah. Amin.